Halo semuanya, perkenalkan nama saya Harum Asarini sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 kelas AD. Di sini saya akan membahas materi mengenai definisi dan syarat dari subgrup. Jadi langsung saja ke materi yang pertama, yaitu terkait definisi dari subgrup. Misalkan G merupakan suatu grup dengan operasi biner bintang, dan terdapat himpunan H yang merupakan subset tak kosong dari G. H disebut sebagai subgrup dari G jika H dikenai operasi biner bintang yang sama dengan grup G dan merupakan suatu grup. Jadi di sini kita perlu mengingat kembali bahwasanya untuk menyebutkan suatu himpunan merupakan suatu grup, maka dia harus memenuhi 4 aksioma yang ada, yaitu close atau tertutup, kemudian asosiatif, yang ketiga netral atau memiliki elemen identitas, dan yang keempat adalah memiliki inverse. Jadi beranjak dari definisi suatu subgrup, kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi untuk mengatakan bahwa H merupakan subgrup dari G. Yang pertama adalah harus ditunjukkan bahwasannya H ini bukan merupakan himpunan kosong. Kemudian yang kedua, harus ditunjukkan juga bahwasannya H merupakan subset dari G. Dan yang ketiga adalah kita harus membuktikan bahwasannya H merupakan grup ketika dikenai operasi biner bintang yang sama dengan grup G. Jadi soalnya adalah sebagai berikut. Diketahui himpunan G yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan perkalian mod 7 adalah grup. Dan terdapat himpunan K yaitu 1, 2, dan 4. Pertanyaannya adalah, apakah K merupakan subgrup dari G? Jadi untuk membahas kasus ini, yang pertama, sesuai dengan syarat subgrup, kita harus mencari tahu apakah K ini himpunan kosong atau tidak. Jadi pada soal jelas tertera bahwasannya K ini memiliki elemen 1, 2, dan 4, yang jelas bukan merupakan himpunan kosong. Selanjutnya, kita akan mencari tahu apakah K ini merupakan subset dari G. Jadi, suatu himpunan dikatakan subset dari himpunan lain apabila setiap elemen pada himpunan itu juga berada pada himpunan yang dimaksud. Jadi, di sini K memiliki elemen 1, 2, dan 4. Bahwa K ini merupakan subset dari G jika setiap elemennya ini ada pada himpunan G. Jadi, elemen 1 pada K juga terdapat pada G, kemudian 2 pada K terdapat pada G, dan 4 pada K juga terdapat 4 pada G, sehingga dapat terpenuhi bahwasannya K ini merupakan subset dari G. Dan yang ketiga, kita harus menunjukkan dan membuktikan bahwa K ini merupakan suatu grup dan memenuhi 4 aksioma. Yang pertama yaitu close atau tertutup. Jadi dengan diagram Cayley kita bisa mencari tahu bahwasannya K ini tertutup dengan perkalian mod 7. Jadi caranya kita bisa tulis terlebih dahulu elemen K yaitu 1, 2, 4 pada setiap baris dan kolom. Kemudian kita kalikan, jadi 1 dikali 1 mod 7 itu hasilnya 1, dan seterusnya sampai 4 dikali 4 mod 7. Setelah kita cari bahwasannya hasilnya itu ternyata adalah elemen pada K juga, sehingga K ini memiliki sifat yang tertutup terhadap operasi perkalian mod 7. Dan selanjutnya, untuk syarat suatu grup adalah asosiatif. Untuk membuktikan bahwa dia asosiatif, kita harus mengambil sembarang A, B, dan C yang merupakan elemen dari K. Jadi di sini kita ambil sembarang saja sehingga dapat dilihat bahwasannya hasilnya adalah terpenuhi bahwasannya asosiatif terhadap operasi perkalian mod 7. Hasil ini bisa kita lihat di tabel Cayley yang ada sebelumnya. Dan langkah selanjutnya adalah kita mencari bahwa terdapat elemen identitas.
Jadi elemen identitas ini adalah A bintang E itu hasilnya sama dengan 1. Di sini kita bisa kembali melihat tabel Cayley bahwasanya terpenuhi untuk elemen identitas. Jadi setiap himpunannya ini, elemen pada himpunan K ini memiliki elemen identitas. Dan yang terakhir adalah memiliki inverse, di mana inverse-nya ini juga merupakan elemen K. Jadi bisa kita lihat kembali di tabel Cayley ini bahwa setiap inverse-nya itu ada dan merupakan elemen dari K, sehingga terpenuhi untuk sifat grup. Jadi berdasarkan semua yang kita coba syarat-syarat dari subgrup ini telah terpenuhi, dapat disimpulkan bahwasanya K merupakan subgrup dari G. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dengan menjelaskan teorema 2. Jadi teorema 2 itu berbunyi, jika H suatu kompleks dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A, B elemen H berlaku AB inverse elemen H. Nah, dari soal ini kita memiliki beberapa modal yang bisa kita gunakan. Yaitu pertama, kita misalkan bahwa G itu adalah grup. Nah, G itu kita sudah misalkan bahwa G ini adalah grup. Lalu H juga merupakan subhimpunan dari G, dan H itu tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen H berlaku AB inverse elemen H. Nah, pertama kita akan membuktikan kekanan terlebih dahulu. Nah, jadi untuk membuktikan kekanan terlebih dahulu, kita misalkan dulu bahwa H adalah subgrup dari G. Nah, karena kita sudah memisalkan H itu merupakan subgrup dari G, kita membuktikan dengan cara pertama, ambil sembarang titik AB elemen H. Nah, karena kita sudah memisalkan H ini adalah subgrup dari G, maka jika AB ini elemen dari H, maka juga sudah pasti terdapat A inverse juga merupakan elemen dari H dan B inverse juga merupakan elemen dari H. Karena A inverse dan B inverse itu juga merupakan elemen dari H, dengan demikian AB inverse itu merupakan elemen dari H. Nah, jadi ini adalah pembuktian kekanan. Jadi sudah terbukti bahwa untuk setiap AB elemen H berlaku AB inverse elemen H. Nah, itu adalah pembuktian ke kanan, dan sekarang kita pembuktian ke kirinya. Oke, jadi pembuktian ke kirinya, jika untuk setiap AB elemen H berlaku AB inverse elemen H, maka H adalah subgrup dari G. Nah, H subgrup dari G, maka berarti H dengan operasi yang sama pada G jadi maksudnya H dengan operasi H kita perlakukan dengan operasi yang sama pada G itu juga merupakan grup. Jadi kita harus membuktikan bahwa H ini juga merupakan grup dengan operasi yang sama pada G. Jadi kita harus membuktikan bahwa H ini bersifat tertutup, H ini bersifat asosiatif, H ini memiliki elemen identitas, dan H juga memiliki inverse. Nah, jadi kita buktikan dulu. Jadi yang pertama kita akan membuktikan bahwa H itu memiliki identitas. Nah, kita ambil A inverse itu elemen H. Nah, padahal kita ketahui bahwa A inverse itu sama dengan elemen identitas atau sama dengan E. Dengan E itu elemen H. Nah, jadi kesimpulannya H memiliki elemen identitas. Nah, lalu kita akan membuktikan untuk apakah H ini memiliki inverse. Nah, sekarang kita ambil sembarang A elemen H. Maka A inverse elemen H. Padahal kita ketahui bahwa A inverse itu adalah A inverse itu sendiri. Sehingga A inverse itu elemen H. Jadi setiap elemen di H ini memiliki inverse. Lalu kita akan membuktikan bahwa H itu tertutup. Jadi ambil sembarang AB elemen H, maka kita ambil B inverse elemen H. Nah, lalu AB inverse itu elemen H. Padahal kita ketahui bahwa AB inverse itu sama dengan A, B, sehingga AB itu elemen H. Nah, jadi
kesimpulannya H ini memiliki sifat tertutup. Lalu kita akan membuktikan bahwa H itu asosiatif. Nah, jadi subgrup itu sifat asosiatif ini diturunkan dari grupnya, karena grupnya ini memiliki sifat asosiatif. Jadi semua yang berada di grup ini memiliki sifat asosiatif. Jadi H yang merupakan jika H itu di sini, jadi H ini juga memiliki sifat asosiatif. Jadi terbukti bahwa H ini memiliki sifat asosiatif. Sehingga jika kita kembali ke sini, kita telah membuktikan ke kiri bahwa jika untuk setiap AB elemen H berlaku AB inverse elemen H, maka H subgrup dari G. Nah, jadi teman-teman, kita sudah membuktikan teorema ini bahwa jika H suatu kompleks dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap AB elemen H berlaku AB inverse elemen H. Nah, jadi sekian, mungkin akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Terima kasih. Swastiastu, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Egi Dengwala Joni Anggara Pratama dengan NIM 18130111043 dari kelas 6D. Di sini saya ingin mempresentasikan lanjutan dari materi teman saya, yaitu mengenai subgrup. Baik, langsung saja. Di sini terdapat teorema, yaitu jika H subset tak kosong dari grup G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika H inverse sama dengan H. Baik, di sini untuk membuktikan teorema ini yaitu karena H inverse sama dengan H, maka haruslah H inverse dengan H itu saling subset. Atau kita buktikan bahwa H inverse himpunan bagian subset dari H dan H merupakan subset dari H inverse. Baik, untuk pembuktiannya yaitu ambil semarang X elemen H inverse. Nah, karena X elemen H inverse, maka X bisa ditulis A B inverse dengan A, B elemen H. Karena H subgrup dari G dan A, B elemen dari H, maka menurut teorema 2 yang sudah dijelaskan dari teman saya, yaitu bahwa A, B inverse itu merupakan elemen H, sehingga X elemen H ini berakibat H inverse himpunan bagian dari H. Nah, sekarang kita sudah bisa membuktikan bahwa H inverse adalah himpunan bagian H. Tadinya kita harus membuktikan bahwa H himpunan bagian dari H inverse atau subset dari H inverse. Yang untuk membuktikannya, sekarang kita ambil semarang A elemen H. Karena H subgrup G, maka ada suatu elemen identitas, yaitu yaitu yang merupakan elemen dari H, sehingga A kali E inverse itu sama dengan A menurut berdasarkan sifat-sifat dari operasi, yaitu A kali E inverse itu sama dengan A. Nah, di sini A E inverse itu elemen H inverse, sedangkan A E inverse itu sama dengan H. Jadi menurut sifat transitif, maka A itu merupakan elemen dari H inverse. Ini menunjukkan bahwa H merupakan himpunan bagian dari H inverse. Nah, karena H inverse himpunan bagian dari H dan H himpunan bagian atau subset dari H inverse, maka H sama dengan H inverse atau H inverse sama dengan H. Jadi terbukti. Baik, selanjutnya, jika H subset tak kosong dari G, maka H adalah subgrup dari G jika dan hanya jika berlaku H inverse. Jika dan hanya jika H kali H itu sama dengan H. Baik, seperti tadi, untuk membuktikan H sama dengan H, yaitu kita harus menunjukkan bahwa H merupakan subset dari H dan H juga merupakan subset dari HH. Artinya operasi H dengan H itu saling subset. Dan untuk buktinya itu ambil semarang X elemen HH. Nah, karena X elemen HH ini, maka X bisa dituliskan H1 dikali H2, di mana H1, H2 ini elemen H. Nah, berdasarkan sifat
tertutup, maka diperoleh bahwa H1 kali H itu sama dengan X, dan dimana X ini akan menjadi elemen H. Nah, jadi karena A elemen dari H, maka kita sudah menunjukkan bahwa H merupakan subset dari H. Oke, setelah itu kita tunjukkan bahwa H merupakan subset dari H operasi H. Baik, untuk membuktikannya kita ambil sembarang A elemen H dengan memperhatikan bahwa A sama dengan AX, di mana E itu menyatakan identitas pada H. Akibatnya A sama dengan A kali E, di mana AE itu merupakan elemen dari HH. Dari sini kita dapat bahwa A itu juga merupakan elemen dari HH. Nah, ini mengakibatkan bahwa karena A elemen H dan H juga merupakan elemen dari HH, maka di sini berlaku bahwa H merupakan himpunan bagian dari HH. Nah, karena pertama kita sudah menunjukkan bahwa HH himpunan bagian dari H, satu H himpunan bagian dari HH, karena operasi H dengan H itu saling subset, maka H operasi H itu sama dengan H itu, atau H sama dengan H kali H, atau H operasi H. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.